Pancasila sebagai ideologi terbuka telah membuktikan dirinya sebagai kerangka nilai yang senantiasa relevan dan mampu mengakomodasi perubahan zaman. Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda, masih menghadapi berbagai macam tantangan. Nilai-nilai tersebut mencangkup ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Walaupun telah dirumuskan sejak lama, akan tetapi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dan aktual dalam konteks kehidupan masyarakat yang modern. Di era modern ini, Pancasila terus menjadi landasan bagi masyarakat, terutama pada generasi sekarang, untuk hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pedoman hidup berperan sebagai benteng moral yang kokoh bagi masyarakat, khususnya pada generasi sekarang, dalam menghadapi berbagai macam ancaman, seperti radikalisme, kriminalitas, dan penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Istilah ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Detours de Troyes, seorang filsuf asal Prancis. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, buah pikiran, dan logos artinya ilmu. Kata idea berasal dari kata Yunani, eidos artinya bentuk, sedangkan dalam pengertian sehari-hari, kata idea biasanya disamakan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai. Jadi, kata ideologi berarti ilmu yang membicarakan tentang suatu gagasan atau pemikiran untuk dijadikan pedoman, dasar, landasan, prinsip, dan cita-cita dalam hidup. Pandangan ideologi menurut Detroit dan Karl Marx. Menurut Detroit, ideologi adalah gagasan yang sehat atau sesuai dengan realitas. Sedangkan menurut Karl Marx, ideologi adalah kesadaran palsu yang digunakan sebagai dasar pembenaran. Implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan era digital ini dapat dilakukan dengan cara adanya tokoh influencer di media sosial sebagai media untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pemaparan nilai-nilai Pancasila bersifat fleksibel dan tidak memaksa generasi sekarang. Implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan era digital ini tentunya menghadapi berbagai macam tantangan. Yang pertama, terjadinya penyebaran berita hoaks yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, media sosial dapat memicu terjadinya perpecahan di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan nilai kerukunan dan gotong royong dalam Pancasila. Yang ketiga, terjadinya perilaku tidak etis seperti ujaran kebencian dan cyberbullying dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Yang keempat, adanya kesenjangan akses karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Yang kelima, dengan adanya globalisasi, pengaruh budaya asing dapat masuk dengan sangat mudah dan bebas sehingga dapat menggeser nilai-nilai lokal termasuk Pancasila jika tidak dikendalikan dengan baik. Untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam kehidupan era digital ini dapat dilakukan dengan beberapa solusi, yaitu pertama, dengan memberikan edukasi dan literasi digital. Contohnya, edukasi tentang bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak dan memahami dampak dari informasi yang disampaikan melalui media sosial. Yang kedua, dengan melakukan promosi konten positif, contohnya dengan mendorong perbuatan atau penyebaran konten positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hoaks dan ujaran kebencian atau cyberbullying. Yang ketiga, membangun komunitas online yang mendukung diskusi tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat, mengembangkan aplikasi atau platform yang dapat memfasilitas kegiatan sosial dan budaya yang sejalan dengan nilai Pancasila. Contohnya seperti kegiatan penggalangan dana untuk bantuan sosial. Yang kelima, memperkuat dan
kebijakan terkait penyebaran informasi di media sosial untuk melindungi nilai-nilai Pancasila, serta mendorong platform digital untuk bertanggung jawab atas konten yang telah mereka sebarkan. Yang keenam, membangun kerjasama antar lembaga pemerintah, akademik, dan masyarakat dalam kampanye dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila di media digital. Apakah yang harus menjaga ketahanan ideologi Pancasila di era digital? Pada pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pada dasarnya, setiap warga negara yang bersikap, berperilaku, dan tindakannya harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di era sekarang ini. Peran pemuda sangatlah penting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa, sehingga generasi sekarang menjadi objek utama yang harus didorong untuk penguatan ideologi Pancasila. Di sisi lain, perlu adanya penguatan geostrategis dari pemerintah yang berwujud ketahanan ideologi Pancasila. Jadi, menjaga, melindungi, dan memelihara ketahanan ideologi Pancasila merupakan tugas kita bersama. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengaruh utamaan Pancasila menjadi suatu keharusan baik secara kultural maupun struktural. Pancasila sebagai ideologi terbuka tetap relevan di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Meskipun demikian, penerapan nilai-nilainya menghadapi tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, ketimpangan akses teknologi, dan pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, implementasi ideologi Pancasila di era digital memerlukan pendekatan baru, seperti pemanfaatan media sosial oleh influencer, edukasi literasi digital, promosi konten positif, penguatan kebijakan digital, serta kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan.